Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada siang hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was solihin wa bil khusus jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo Kediri wa bil khusus mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada waqala akharun. Waqala dan berkata akharun, orang lain, ya kan? Apa yang dikatakan al-harisu. Al-harisu adapun ketamakan atau cinta dunia, asiru mahanatin adalah tawanan yang hina gitu. Jadi asir itu tawanan ya. Asir atau kalau saya asir itu tawanan perang sebenarnya, tapi di sini asiratu mahanatin tawanan yang hina. La yufakku yang tidak dilepas gitu. Asruhu tawanannya asir. Ya, jadi Al-Haris ini cinta dunia atau tamak itu adalah tawanan yang hina yang tidak bisa dilepaskan gitu. Waqala dan berkata ba'dul bulaghai sebagian ahli sastra tinggi, ahli sastra Arab tinggi yaitu balaghah, apa yang dikatakan al-maqadiru al-ghalibatu la tunalu bil mughalabati, ya kan? Al-maqadiru kepastian, maksudnya kepastian yang Allah tetapkan. Al-ghalibatu yang galib atau yang teraih gitu, yang ya al-ghalibatu yang ghalib, yang pada umumnya gitu. La tunalu itu tidak diperoleh, tidak bisa diraih bil mughalabati dengan jalan permusuhan atau dengan jalan rebutan gitu, dengan jalan rebutan atau dengan jalan saling mengalahkan gitu. Jadi kepastian Allah itu pada umumnya itu tidak bisa diraih dengan mengalahkan orang lain, dengan mendiskriminasi orang lain, dengan memerangi orang lain gitu.
Wal arzaqu, adapun rizki al maktubatu yang tertulis, maksudnya yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, la tunalu, itu tidak bisa diperoleh, tidak bisa diraih, bisyiddati, dengan kekerasan, wal mukalabati, dan permusuhan. Itu. Fadallala, maka tundukkanlah kamu, fadallil, maka tundukkanlah kamu, bil maqadiri, kepada kepastian Allah, nafsaka, terhadap diri kamu. Ya kan? Jadi rizki-rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah ditulis di dalam Lauhil Mahfuz, itu tidak bisa diraih dengan menggunakan cara-cara kekerasan, dengan menggunakan cara-cara eksploitasi, dengan cara-cara permusuhan gitu. Jadi karena itu tundukkanlah dirimu, katanya, kepada kepastian-kepastian atau ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan. Itu artinya percayalah, yakinlah bahwa Allah itu pasti akan memberi rizki kepada hambanya. Wa'lam, dan ketahuilah, bi annaka, dengan gambaran sesungguhnya kamu, ya, ghairu nailin, bukanlah orang yang memperoleh, ya kan, bil hirsi, ya, bukanlah orang yang memperoleh harta, memperoleh duniawi, bil hirsi, dengan cara cinta dunia atau tamak, illa haddoka, kecuali terhadap bagianmu saja. Jadi ketahuilah, katanya, kamu tidak akan memperoleh rizki, kamu tidak akan memperoleh harta benda dengan ketamakanmu, kecuali kamu hanya akan mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya setamak apapun, seambisius apapun gitu, dalam mencari rizki, dalam mencari duniawi gitu, tidak akan mendapatkan kecuali hanya bagian rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Waqala, dan berkata ba'dul udabai, ya, sebagian sastrawan, apa yang dikatakan, rubba haddin, betapa banyak bagian, adrokahu, itu menemukan atau meraih, hu, terhadap haddin, ghairu talibihi, bukan orang yang mencari haddin, ya kan? Jadi betapa banyak bagian rizki itu justru diraih oleh orang yang tidak mencarinya gitu. Jadi ada orang yang sangat ambisius mencari rizki, tapi ternyata juga tidak meraihnya, tidak mendapatkannya gitu. Tapi betapa banyak orang yang tidak ngoyo, tidak ambisi, tidak tamak dalam mencari rizki, tapi justru dialah yang diberi bagian dari rizki itu. Nah, wadarin, dan betapa banyak susu, katanya, ahrozahu, itu menjaga hu, terhadap darin, ghairu halibihi, bukan orang yang memerah dar tersebut.
Nah, jadi betapa banyak susu itu justru dinikmati oleh orang yang bukan orang yang memerahnya gitu. Jadi kita tahu kita sendiri bukan orang yang memerah susu dari putingnya sapi itu misalkan, atau dari binatang-binatang yang ya misalkan beruang itu kan ada susu beruang itu ya, ada susu sapi, ada susu kambing gitu kan. Nah kita ini kan konsumen yang menikmati susu itu tanpa capek-capek memerahnya. Jadi betapa banyak susu itu dinikmati justru bukan oleh orang yang memerah susu itu sendiri gitu. Begitupun juga rezeki gitu. Begitu juga bagian rezeki. Itu betapa banyak bagian rezeki itu diraih, didapatkan, diperoleh oleh orang yang tidak mencarinya gitu. Jadi ada orang yang begitu ambisi, tamak dunia, ingin sekali meraih sebanyak-banyaknya rezeki, malah justru tidak mendapatkannya. Nah, ada orang yang tidak mencari rezeki dengan ngoyo, dengan tamak, dengan rakus, selau-selau saja, tapi justru dialah yang diberi rezeki itu. Nah, seperti itu kata sebagian sastrawan. Ya memang realistis dalam kehidupan itu tidak bersifat matematis gitu. Kalau sifat matematis 1 tambah 1 2 gitu. Tapi dalam kehidupan itu seringkali justru orang yang tenang, santai, tapi pasti justru dialah yang diberi banyak rezeki. Tapi sebaliknya orang yang berambisi, ambisius, tamak, ngoyo, justru dia tidak meraih rezeki yang banyak gitu. Ansyadani, dan mendendangkan syair ni terhadapku ba'du ahlil udabai, sebagian ahli sastrawan, di Muhammad bin Hazim, bagi Muhammad bin Hazim. Makanya syair ini karya Muhammad bin Hazim didendangkan oleh sebagian sastrawan kepadaku, kata penulis kitab ini. Apa yang dikatakan dalam syair? Ya asirut tama'i al-kadhibi fi ghillil hawani. Ya asirut tama'i, wahai orang yang ditawan, ya kan, ditawan ketamakan, ya kan, al-kadhibi, yang ya bohong, pembohong, fi ghillil hawani, di dalam belenggunya kehinaan. Inna izzal ya'si khairun laka min dullil amani. Inna izzal ya'si, sesungguhnya mulianya, ya kan, memutus ketamakan itu, khairun itu lebih baik, laka bagi kamu, min dullil amani, daripada hinanya angan-angan. Betul ya? Jadi ini perkataan syair ini dialamatkan kepada orang yang dikuasai, orang yang ditawan oleh rasa tamaknya gitu. Rasa tamak, ya kan, dikatakan bahwa kamu lebih baik itu memutus ketamakanmu itu daripada hinanya angan-angan. Jadi orang yang tamak, orang yang ambisius, orang yang tamak dunia,
itu akan dia terpenjara oleh ketamakannya itu terpenjara oleh angan-angan yang ambisiusnya itu. Nah, justru katanya lebih baik kamu putuskan hubunganmu antara kamu dengan ketamakan itu lebih baik. Karena kalau terus-terusan mengikuti dan terpenjara oleh rasa tamakmu, maka kamu akan terus-terusan terseret oleh khayalan, angan-angan yang rendah seperti itu. Samih gitu. Murahkanlah kamu, musamaha itu toleransilah kamu atau murahkanlah kamu ad-dahro terhadap masa atau terhadap tahun. Ida azza ketika ad-dahr itu mahal, ketika azza itu mahal. Wakhud dan ambillah kamu sofwaz zamani terhadap jernihnya masa. Jadi kita memang harus berkompromi, ya kan, bermurah hati terhadap suatu masa ketika masa itu memang betul-betul masa yang sangat berharga gitu, dan ambillah kejernihan masa, jadi masa yang jernih. Rubbama u'dimu dawil hirsi wa athro duttawani. Rubbama u'dimu, terkadang melarat gitu. Dzul hirsi, orang yang memiliki ketamakan dunia itu. Wa athro, dan terkadang kaya, ya kan. Duttawani, orang yang memiliki sifat santai dalam mencari dunia, gitu kan. Ini menarik. Rubbama u'dimu dzawil hirsi wa athro dzawit tawani. Ya, ini kan realita sosial pun demikian, menyatakan bahwa terkadang orang yang tamak dunia itu justru melarat, dan terkadang orang yang santai dalam meraih dunia, tenang dalam meraih dunia, justru dia kaya gitu. Jadi makanya orang tamak atau tidaknya seseorang itu bukan dilihat dari kaya atau miskinnya gitu. Boleh jadi, kalau dalam syair ini, boleh jadi orang yang miskin itu justru dia tamak terhadap dunia. Dan boleh jadi orang yang kaya itu justru dia tidak tamak terhadap dunia. Nah, orang yang tamak dunia terkadang dia miskin, dan orang yang santai, tenang itu dalam mencari dunia justru dia ditakdirkan sebagai orang kaya. Nah, ketamakan itu dilihat dari apa? Dilihat dari cara seseorang itu menyikapi hartanya, cara orang itu menyikapi benda-benda yang dia miliki. Kalau orang kaya tapi dia mau berderma, bayar zakat, bersedekah, punya sebidang tanah, lebihan tanah diwakafkan untuk pesantren, untuk masjid, lalu senang membantu memberi beasiswa ke fakir miskin, ke anak yatim. Nah itu orang kaya yang tidak tamak terhadap dunia gitu. Tapi ada juga orang miskin yang tamak dunia, dipinjemin hal-hal yang sepele saja, misalkan dia kekeh tidak mau meminjamkannya misalkan.
Nah, jangan nanti rusak, jangan nanti ini dan itu gitu. Nah, jadi itulah karena orang tamak itu adalah orang yang secara niscaya orang yang pelit dan tidak mau berbagi apa yang dia miliki, apa yang dia punya gitu. Itu. Walaysa dan tidak ada lil harisi bagi orang yang rakus dunia ghayatun tujuan maksudatun yang dimaksud yakifu yang berhenti al haris itu indaha di sisi ghayah, ya kan. Jadi orang yang rakus dunia itu tidak punya tujuan di mana dia kalau tujuan itu tercapai dia akan berhenti. Tidak artinya tamak itu akan terus-terusan tidak pernah berhenti gitu. Pada stasiun tertentu, pada waktu tertentu, pada tujuan tertentu akan unlimited gitu ketamakannya itu. Karena memang dia tidak bisa berhenti pada satu tujuan gitu. Artinya ketamakannya itu akan terus menyeret seseorang pada pada masa dan pada waktu yang tak terbatas seperti itu. Wala nihayatun dan tidak ada akhir, itu mahdudatun yang dibatasi. Yaqni'u yang haris itu orang yang rakus dunia itu bisa menerima biha dengan nihayah, ya kan. Jadi dia tidak punya limit, tidak ada akhir, tidak ada batasan gitu. Dia akan selalu tamak, ketamakannya itu akan terus membawanya pada batasan yang tak terbatas gitu. Artinya tidak ada akhirnya gitu. Dan orang yang tamak itu selalu merasa tidak menerimakan atas apa yang didapatkannya. Jadi tidak legowo, tidak qanaah gitu. Selalu kurang, dan kalau orang yang merasa selalu kurang tidak bisa menerima atas apa yang dia miliki, dia juga pada akhirnya tidak bisa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Li'annahu karena sesungguhnya haris, orang yang rakus dunia itu, idza wasala ketika meraih gitu, bil hirsi, ya maksudnya haris itu bil hirsi dengan kerakusannya gitu, dengan ketamakannya, ilama kepada sesuatu, amala yang telah dicita-citakan, umila yang telah dicita-citakan oleh haris, aghrahu maka ya kan mendorong hu terhadap haris zalika, yaitu wasola bil haris ini biziyadatil hirsi, dengan bertambahnya kerakusan dunianya, wal amali dan angan-angannya. Jadi ketika dia telah berhasil sukses gitu kan, meraih yang dia inginkan, ketika sukses meraih sesuatu yang dicita-citakannya itu kan, maka itu bisa menjadi motivasi yang dapat mendorong orang yang tamak itu semakin bertambah ketamakannya, semakin bertambah daya hayalnya, dan semakin bertambah banyak keinginannya gitu. Jadi semakin terpicu ketika
Orang ambisius, rakus dunia, meraih apa yang diinginkannya, justru semakin terpicu untuk terus bertambah tamak, bertambah keinginannya gitu. Wa idza lam yasil, dan ketika Haris itu tidak meraih gitu, tidak sampai terhadap sesuatu yang diinginkannya, ro'a, maka Haris itu berpendapat atau meyakinkan ida'atal a'na'i, terhadap sia-sianya kesusahan, maksudnya merasa usahanya itu sia-sia gitu. Lauman adalah hina, wasobro, dan Haris orang yang rakus dunia itu juga berpendapat atau meyakini terhadap kesabaran alaihi, atas lam yasil itu, ketidakberhasilan itu, hazman, terhadap ya pembungkusan, maksudnya sia-sia gitu loh. Wasoro, dan jadi Haris itu bima, dengan sesuatu, salafa yang telah lalu, ma itu min anaihi, dari kesusahannya Haris, aqwa, lebih kuat, rojaan, pengharapannya, wa absato, dan lebih lapang, amalan, angan-angannya. Ya kan, jadi ketika seseorang yang rakus itu tidak mampu meraih sesuatu yang diinginkannya, maka dia akan berpendapat bahwa apa yang telah dilakukannya sia-sia, sia-sia saja, ini sesuatu yang tidak berguna gitu, dan menganggap bahwa kesabarannya itu pun percuma gitu. Dan sehingga orang yang rakus itu dengan sebab usahanya yang telah dilaluinya, dia menjadi lebih kuat lagi pengharapannya dan lebih lapang lagi angan-angannya. Artinya meskipun dia tidak meraihnya, tidak meraih sesuatu yang dia inginkan gitu, tetap dia akan terus berharap, terus memperbanyak angan-angan, tapi usahanya itu dia anggap sebagai kesia-siaan, dan kesabarannya dia anggap sebagai sesuatu yang percuma. Nah ini, jadi orang yang tidak bersyukur gitu. Mestinya kalau usaha, ya kan, usaha itu kan wajib gitu ya, ikhtiar itu wajib, bekerja itu wajib. Sedangkan hasilnya itu kan ya kita serahkan kepada Allah yang menentukan. Nah, tidak boleh menganggap bahwa usaha kita itu sia-sia gitu. Kalau menganggap ikhtiar kita sia-sia, itu seperti orang yang rakus terhadap dunia. Tidak ada yang sia-sia, karena yang namanya usaha, ikhtiar itu adalah bagian dari proses gitu. Jadi proses itu memang harus dilalui gitu. Jangan dianggap usaha itu sesuatu yang sia-sia, karena itu mungkin tahapan, itu adalah tahapan, dan boleh jadi apa yang kita akan ingin capai itu akan tercapai pada tahapan berikutnya gitu kan. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, yashibu, bertambah tua,
ibnu Adam, anak Adam, wayabqa, dan tetap ma'ahu, bersama ibnu Adam, khoslatani, dua hal atau dua keadaan. Yang pertama al-hirsu, ya kan, al-hirsu, tamak atau rakus dunia, wal amalu, dan panjangnya ya wal amalu itu artinya itu angan-angan, tapi kalau di sini di maknanya itu keinginan untuk hidup panjang, berumur panjang gitu. Nah ini, jadi anak Adam itu semakin tua, ya kan, semakin bertambah umurnya, akan tetap ada dua hal yang sulit untuk dihindari. Yang pertama rakus terhadap dunia, katanya gitu. Yang kedua punya keinginan untuk berusia panjang gitu, berumur panjang gitu. Waqila, dan dikatakan lil Masihi alaihi salam, kepada Nabi Isa al-Masih alaihi salam, ma, apa, balul masyayikhi, keadaannya, ya kan, orang yang sudah tua itu. Ahroso, itu lebih rakus, alat dunia. Kenapa gitu? Kenapa keadaannya orang yang sudah tua itu lebih rakus alat dunia, kepada dunia, minas syababi, daripada anak muda atau orang yang masih muda. Jadi Nabi Isa itu ditanya, apa sebabnya, katanya, orang yang sudah tua itu justru lebih rakus dunia daripada orang muda atau anak-anak muda. Nah, lalu kemudian ini menarik, qala al-Masih menjawab, li'annahum, karena sesungguhnya masyayikh, zaku, itu adalah orang-orang yang sudah mencicipi, gitu kan. Masyayikh itu min ta'mid dunya, dari makanan dunia atau dari rasanya dunia, ya kan, ma, terhadap sesuatu, ya kan, lam yadzuqhu, yang belum pernah mencicipi, hu, terhadap ma, asyababu, orang-orang yang masih muda. Keren. Jadi Nabi Isa al-Masih menjawabnya, kenapa orang yang tua itu lebih rakus dunia daripada anak-anak muda? Karena mereka, orang-orang yang sudah tua itu sudah mencicipi, sudah merasakan nikmatnya dunia, sedangkan anak-anak muda belum mencicipinya. Atau karena orang-orang tua itu sudah mencicipi sesuatu yang belum pernah dicicipi oleh orang muda. Itu. Jadi mencicipi sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat, itu kan ada unsur candu, gitu, nyandu. Itu. Jadi orang tua sudah merasakan lezatnya dunia, akhirnya dia kecanduan. Nah, dan candu itulah yang menjadikan orang tua semakin rakus, sedangkan orang muda itu belum pernah merasakan, belum pernah mencicipi lezatnya apa yang sudah pernah dicicipi oleh orang-orang tua gitu. Walau soddaqo, dan ketika membenarkan, al-harisu, orang yang rakus dunia, nafsahu, terhadap dirinya Haris, wa istansoha, dan Haris itu mencari nasihat, aklahu, terhadap akalnya Haris, la'alima, maka Haris itu mengetahui, anna min tamamis sa'adati, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan
kebahagiaan, ya kan, kebahagiaan yang sempurna, wa husni taufiqi, dan baiknya taufik dari Allah, apa, ar-ridho, ridho. Apa yang diketahui Haris itu, ar-ridho, ridho bil qadai, terhadap kepastian ketetapan Allah, wal qanaatu, dan menerima bil qasami, terhadap pembagian pembagian rizki dari Allah. Nah, ini menarik ini. Ini masih perkataannya Nabi Isa Al-Masih. Jadi kalau orang yang rakus dunia itu dia merenung tuh, berusaha memperbaiki dirinya, mencari nasihat, ya kan, mencari pertimbangan dengan akal sehatnya, maka orang yang rakus itu akan tahu bahwa kebahagiaan yang sempurna dan kebaikan, restu atau taufik dari Allah yang baik itu kuncinya adalah ar-ridho bil qada, ridho terhadap ketetapan Allah, dan yang kedua al-qanaah bil qasam, menerima atas bagian-bagian rizki yang telah dibagikan oleh Allah, gitu. Jadi ini menarik perkataan Nabi Isa ini. Jadi cara seseorang itu membenahi diri, mengevaluasi diri itu dengan cara meminta nasihat kepada akalnya, gitu. Sehingga akalnya itu tidak dikunci. Nih, tidak dikunci itu. Nah, jadi Nabi Isa ini berpendapat bahwa seseorang dapat anak nih. Ini Dek. Iya. Jadi Nabi Isa ini menurut bahwa seseorang itu bisa, orang yang rakus itu bisa membenahi dirinya itu dengan cara meminta nasihat dari akalnya, dan dia akan tahu ketika akalnya itu berpendapat bahwa dia akan mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan itu dengan cara apa? Kuncinya ridho terhadap kepastian Allah dan menerima bagian-bagian rezeki yang Allah berikan. Itu. Waruwiya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi berkata, iqtasidu, buatlah kamu sedang-sedang saja, fit tolabi, dalam mencari dunia, fa innama, maka sesungguhnya sesuatu, ruziqtumuhu, yang diberi rizki kamu sekalian terhadap ma itu, asyaddu, itu lebih kuat apanya, tolaban, mencarinya, lakum, kepada kamu sekalian, minkum, dari kamu sekalian, lahu, kepada ma, kan. Wama, adapun sesuatu, khurim tamuhu, yang dihalang-halangi kamu itu, hu, terhadap ma, falan tanaluhu, maka kamu sekalian tidak memperoleh hu, terhadap ma, walau harostum, meskipun kamu sekalian
itu rakus gitu. Ya, jadi gini, maksudnya Nabi ini dalam mencari dunia itu, dalam mencari rezeki itu yang sedang-sedang saja, katanya gitu. Jadi kalau sesuatu yang memang ditetapkan itu sebagai rezekimu, ya kan, ya itu sudah pasti kamu akan betul-betul mencarinya gitu loh. Sedangkan kalau ada sesuatu yang memang dihalang-halangi, artinya memang sesuatu itu bukan untukmu, ya maka kamu tidak bisa meraihnya meskipun kamu berambisi, meskipun kamu tamak, meskipun kamu rakus. Itu. Jadi kalau rezeki itu memang sudah ditetapkan sebagai bagianmu, ya kan, kamu pasti akan bersungguh-sungguh mencarinya dan mendapatkannya gitu. Tapi kalau rezeki itu memang bukan rezekimu gitu, meskipun kamu berambisi untuk meraihnya, meskipun kamu rakus meraihnya, tetap saja kamu tidak akan mendapatkannya gitu. Waruwiyah, dan diriwayatkan anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril ala nabiyina, atas nabi kita Muhammad wa alaihissalam, habato, Jibril turun, ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Jibril berkata, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah memberi tabaraka wa ta'ala yukri'u, membacakan, Allah itu alaika, atas kamu, as-salama, terhadap salam, wa yaqulu, dan Allah berkata, laka, kepadamu, iqra, bacalah bismillahirrahmanirrahim, terhadap kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi suatu waktu malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad, dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan. Allah itu membacakan, maksudnya mengirimkan salam kepada Nabi melalui malaikat Jibril, dan Allah berkata kepadamu, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Wala tamudanna, dan janganlah kamu memandang atau menatap ainaika, terhadap kedua matamu, ilama, kepada sesuatu, mata'na, yang kamu berbunga-bunga, bihi, dengan ma, azwajan, terhadap istri-istrimu, minhum, dari azwaj, zahrotal hayati dunya, bunganya kehidupan dunia, falanaftinannahum, karena linaftinannahum, karena fitnahnya azwaj, fihi, di dalam ma, warizqu rabbika, adapun rizki Tuhanmu, khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih langgeng. Ini. Jadi janganlah kedua matamu memandang sesuatu yang dapat memanjakan istri-istrimu, di mana istri-istrimu itu adalah kembangnya kehidupan dunia, karena istri-istrimu akan
mendapatkan fitnah di dalam sesuatu itu. Artinya, jadi kalau kita melihat, mata kita melihat sesuatu yang dapat sesuatu itu, kita dapat membahagiakan istri-istri kita, gitu ya kan. Nah jangan memandang segala sesuatu itu lalu kemudian sesuatu itu semuanya dikasihkan ke istri, karena bisa jadi itu istri akan terkena fitnah dalam sesuatu yang kita pandang itu. Artinya bahwa apa yang kita lihat di dunia ini tidak semuanya harus kita raih, karena tidak semua yang kita lihat adalah baik untuk kita, untuk istri kita, gitu. Warizku rabbika khairun wa abqa, dan rizki Tuhanmu, ya kan, itu lebih baik dan lebih apa? Lebih langgeng, gitu. Artinya ya pokoknya kita dalam mencari rizki itu tidak harus apa? Sesuatu yang kita lihat itu harus kita beli, harus kita berikan ke istri, tidak begitu. Ya misalkan seperti kalau kita gambarkan seperti kita ke mall gitu. Di mall itu kan mata kita melihat banyak barang, gitu kan. Melihat pakaian, melihat makanan, melihat mainan, melihat barang-barang, melihat sofa, melihat banyak semua. Nah itu apa yang kita lihat itu belum tentu baik kalau kita beli untuk istri kita. Jadi gitu maksudnya gitu. Artinya sesuatu yang kita lihat itu ya kita harus selektif dalam memilih barang untuk istri kita, untuk keluarga kita, gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan, gitu. Fa'amaro kemudian memerintahkan an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam munadian terhadap orang yang memanggil, yunadi yang memanggil, munadi itu apa yang diperintahkan Nabi, man lam yata'addab bi adabillahi taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasarat. Man barang siapa lam yata'addab itu tidak berakhlak, ya kan, bi adabillahi dengan akhlak Allah ta'ala, malur Allah, taqatta'at maka menjadi terputus nafsuhu dirinya, man ala dunya atas dunia, hasaratin sebagai orang yang nelangsa, ya kan. Jadi barang siapa yang tidak berakhlak dengan akhlak Allah, katanya, maka dirinya itu akan terputus dunia dalam keadaan orang-orang yang nelangsa dan merugi, gitu. Mungkin pengajian pada siang hari ini dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.